体系老化的问题。欧洲那些老化的体系系统极其复杂，但是中国的问题，我认为正好相反，中国不是金融系统性风险，因为中国金融基本上没有系统。Apa kabar semuanya, Jackson di sini dan selamat datang di channel YouTube saya Jack Ma Insight. Coba bayangin kamu hidup di episodenya Black Mirror yang ada Bryce Dallas Howard-nya itu, di mana kamu akan kehilangan status karena melakukan sesuatu yang gak bisa diterima oleh publik. Apakah kamu akan bertindak rebel atau patuh? Sekarang coba bayangin, sebuah negara yang punya sistem kayak gitu. Di negara ini semuanya benar-benar diawasi dan dikontrol oleh rezim pemerintahan yang otoriter. Kamu bisa berhenti membayangkannya sekarang karena negara itu adalah Cina. Sistem kredit sosial Cina menggambarkan realitas seperti yang ada dalam Black Mirror dan Big Brother. Distopia negara Cina memang nyata dan berimbas pada orang-orang seperti Jack Ma. Hari ini saya akan bahas soal Jack Ma, seorang founder dari salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kamu mungkin pernah dengar tentang Amazon, tapi kamu pernah dengar nggak tentang sister company-nya dari Cina yang namanya Alibaba? Online retailers ini menjadi pesaing berat untuk Amazon di bidang market share. Di Amerika, para milioner tidak terikat dengan hukum dan terkesan nggak tersentuh oleh para pembuat peraturan. Jadi saya merasa tertarik waktu ada seorang milioner yang dihukum dan saya coba untuk menikmati Schadenfreude-nya dari Rise and Fall of Jack Ma. Tapi bisakah ini dibilang sebagai sebuah keterpurukan? Jack Ma masih punya kekayaan senilai 63 miliar dolar Amerika. Tapi cerita tentang Rise and Fall-nya adalah sebuah cerita peringatan tentang jangkauan sebuah pemerintahan yang otoriter. Di satu sisi menyenangkan banget bisa melihat orang berduit yang kena batunya karena arogansinya sendiri. Tapi di sisi lain, kekonyolan yang dilakukan Beijing kepada Jack Ma sangatlah bodoh. Inilah yang menjadi bahasan di video ini. Saya akan berbagi tentang gabungan antara sejarah, ekonomi, dan power struggle. Yuk kita diskusi tentang The Rise and Fall of Jack Ma dan apa yang terjadi pada sang owner Alibaba ini. Ini adalah sebuah cerita menarik yang melibatkan intrik politik dan Machiavellian power struggles. Tapi sebelumnya, kamu pasti udah tahu deh, sedikit bantuan. Kalau kamu nggak keberatan, tolong tekan tombol like untuk algoritma YouTube. Semakin banyak engagement yang didapat dari video ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube untuk mendorong video ini supaya bisa dinikmati banyak orang. Dan ini adalah sebuah channel YouTube baru yang saya mulai tahun ini, pasti bakal ngebantu banget buat saya. Kalau kamu mau jadi milioner seperti Jack Ma, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yuk kita lanjut bahas apa yang sebenarnya terjadi dengan Jack Ma. The history of China and how it relates to Jack Ma. Saya nggak bisa kasih tahu kamu soal Jack Ma kecuali saya cerita dulu tentang Chinese Communist Party. Dan ini adalah sebuah cerita yang dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Li Ta-chao dan Chen Tuxiu membentuk Chinese Communist Party atau CCP tahun 1921. Founding membersnya adalah sepasang revolusioner Marxisme, Revolusi Bolshevik tahun 1917 yang menginspirasi mereka. Ta-chao dan Tuxiu bertemu Mao Zedong muda dan memulai perjalanan mereka menuju revolusi Cina. Zedong membentuk serikat buruh di kota-kota besar di Cina dan mengumpulkan masa politiknya. Kelaparan, warlords, dan pemerintah korup yang mewabah di Cina tahun 1920-an memulai tumbuhnya keinginan revolusi. Cuman butuh sedikit dorongan aja. Dorongan ini muncul ketika CCP bergabung dengan Nationalist Party di tahun 1924. Awalnya gabungan ini sukses mengkonsolidasi kekuatan kedua grup ini. Di tahun 1927, Nationalist Party mengkhianati CCP dan memaksa komunis untuk bergerak underground dan menunggu waktu mereka. Zedong dan kawan-kawannya menjauh dari perkotaan, tapi mereka mendapat dukungan dari daerah pinggiran. CCP membentuk Chinese Soviet Republic pada tahun 1931. Nationalist Party menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan negara yang mulai berkembang ini. Namun, militer menghentikan operasi ini seiring kedatangan Jepang pada masa Perang Dunia II yang memotong jalur lewat Cina. Nationalist Party melakukan perlawanan yang luar biasa pada penjajah Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, perang saudara mereka berlanjut. Dan Partai Komunis berhasil mengalahkan Partai Nasionalis pada tahun 1949. CCP meraih dan mempertahankan kontrol mereka atas Cina. 1 abad setelah Perang Dunia Kedua, Cina berjibaku untuk memenuhi permintaan kebutuhan industri dan agrikultur rakyatnya. CCP membuat sebuah solusi dengan The Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan. Salah satu mandat yang menarik adalah membangun sebuah tempat pembuatan baja di semua halaman belakang rumah dan di setiap desa di Cina. Cina meninggalkan bercocok tanam dan membentuk sebuah komuni. Lompatan jauh ke depan sulit untuk memancarkan daya tariknya di negara komunis ini. Gak seperti USSR, Cina gak punya sumber daya agrikultur untuk ditukar dengan alat-alat berat.
Cina melakukan industrialisasi dengan menggunakan tubuh-tubuh masyarakatnya yang telah rusak. Mereka mengandalkan penggunaan darah dan keringat untuk mempersingkat proses industri yang biasanya memakan waktu lama. Penerapan kebijakan ini gagal. Hasilnya produksi agrikultur anjlok. Kegagalan agrikultur ini menyebabkan bencana kelaparan yang luar biasa di Cina. Setahun setelah program lompatan jauh ke depan, timbulnya bencana kelaparan menyebabkan terjadinya 20-45 juta kasus kematian. Situasinya parah banget sampai-sampai seluruh kota kehabisan anjing, ayam, ataupun hewan lainnya. Kadang, orang-orang yang kelaparan ini merobek kulit pohon dan memakannya untuk mengusir rasa lapar. Chairman Mao and the Cultural Revolution when Jack Ma was born. Chairman Mao punya beberapa tujuan. 1. Mengganti anggota partai dengan true believers. 2. Mencetak CCP sesuai dengan image yang diinginkannya. Mempropaganda kaum muda dan melucuti elitisme Cina. Selama masa awal revolusi, Red Guards milik Chetung melakukan kekerasan, serangan, dan membunuh para orang tua dan elit intelektual. Selain itu, pendukung garis keras Chetung memperkuat posisi Chetung dengan menyingkirkan rival politiknya di CCP. Banyak dari mereka yang berakhir di re-education camp. Cina mengeksekusi mereka yang nggak masuk ke re-education camp. Revolusi budaya ini memengaruhi kondisi sosial ekonomi dan lintasan politik untuk masa depan yang sudah bisa diduga. Jack Ma lahir di masa ini. Masa yang kacau tahun 1964. Selama revolusi, Ma mengalami matinya edukasi di Cina dan semangat protes yang didukung kaum revolusioner. Ia juga melihat adanya korupsi di CCP dan pemerintah. Faktor ini ternyata menjadi masalah untuk Ma di masa dewasanya. Masa setelah Chetung memperlihatkan adanya transformasi ekonomi Cina. Perekonomian negara ini membuat peralihan yang luar biasa ke marketplace global di tahun 90-an. Pada awal reformasi ekonomi, pertanian milik pribadi dan bisnis swasta baik di desa maupun di kota memperlihatkan kemajuan. Operasi ini berada di luar wilayah CCP dan negara memiliki sedikit kuasa atas perusahaan-perusahaan ini. Industri swasta ini menentang pemerintahan CCP. Karena keahlian mereka dalam propaganda dan bermanuver politik, CCP selamat dari perlawanan sektor swasta, mengkonsolidasi kekuatan politik dan menuai semua pujian karena ledakan ekonomi. Hampir dalam waktu yang bersamaan saat ekonomi Cina menjadi seperti marketplace, Jack Ma masuk ke arena ekonomi. Pada akhir 90-an, paham komunis Cina hanya sekedar nama saja. Jack Ma was ready to earn his billion. Saat muda, Ma belajar bahasa Inggris dengan menjadi guide di Hangzhou Province. Saat dewasa, Ma berjibaku untuk menjadi seorang guru. Ia gagal tes masuk beberapa kali. Kesusahannya dengan matematika adalah sebuah pertanda revolusi. Akhirnya Jack Ma mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah teknik di Cina. Pada tahun 1995, Ma mengunjungi Amerika untuk pertama kalinya dan mendapat pengalaman pertamanya dengan internet. Setelah kembali, ia menemukan sebuah perusahaan internet pertama di Cina. Setelah meninggalkan perusahaan pertamanya, Jack Ma mendapat pekerjaan di agensi internet yang dijalankan oleh pemerintah. Bisnismen ini menginginkan hal yang lebih lagi. Jadi, ia meninggalkan perusahaan yang disokong oleh pemerintah itu lalu mendirikan Alibaba pada tahun 1999. Alibaba serupa dengan Amazon dan eBay, bisnis yang menjual barangnya pada pelanggan. Fungsi dari websitenya adalah untuk menyambungkan perusahaan dengan pabrik yang ada di Cina. Amazon dan Alibaba adalah situs yang saling terhubung. Seiring banyaknya pedagang di Amazon membeli dalam skala besar ke Alibaba untuk dijual lagi ke konsumennya di Amazon. Perusahaan juga memiliki e-commerce store terbesar di dunia. Orang terhubung dengan orang lainnya dan menjual barang satu sama lainnya. Perusahaan multinasional milik Ma ini menjadi pesaing Amazon dalam jangkauan, pendapatan, dan pertumbuhan. Lalu apa yang terjadi dengan owner Alibaba? Ma menjadikannya lebih signifikan dibanding Partai Komunis. Atau ia salah berpikir begitu. Pada September 2020, partai mengeluarkan peraturan untuk bisnis swasta di Cina. Peraturan ini mengharuskan perusahaan swasta untuk memiliki orang yang memiliki kepekaan politik atau yang mendengarkan atau mengikuti kata partai. Kamu pasti tahu kalau ini nggak akan berakhir baik untuk sang miliuner yang vokal ini. Keterpurukan Jack Ma dimulai sejak Oktober 2020. Sang tech tycoon ini secara terang-terangan mengkritik pembuat kebijakan perbankan di Cina. Pada sebuah konferensi di Shanghai, Ma protes bahwa sektor finansial Cina nggak punya sistem. Lalu dalam pidatonya, ia juga mengkarakteristikan bank sebagai pawn shop dengan praktek yang udah ketinggalan zaman. Akhirnya, Ma menyalahkan Bank Cina karena menghambat inovasi dan mencegah prosesnya melalui peraturan yang ditetapkan. Jack Ma salah membuat perhitungan dengan pidatonya. Bank-bank yang ada di sana adalah bank yang dijalankan pemerintah dan mewakili nama partai. Salah banget kalau dia speak out menentang para regulator. Di Cina, pemain central banking, termasuk yang dijalankan pemerintah yaitu Bank of China,
China Construction Bank, Agricultural Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China. 4 bank ini mengadopsi kebijakan yang merefleksikan Partai Komunis dan Xi Jinping. Walaupun namanya komunis, partai ini memerintah dengan tangan besi yang otoriter. Melawan bank berarti melawan Partai Komunis dan Jinping. Saat ini salah satu perusahaan milik sang miliarder teknologi ini, Ant Group, grup aliansi Alibaba, sedang bersiap untuk IPO. Pembukaan perusahaan teknologi ini sangat luar biasa, sebuah IPO yang paling ekstensif dalam sejarah, yang mungkin akan menjadi sejarah. Beijing reacted swiftly and severely. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Jack Ma? Dalam waktu seminggu, Beijing meminta Ma kembali ke China. Regulator dari People's Bank of China menginterogasi Ma dan para eksekutif Ant. Setelah pertemuan itu, semua yang memegang kendali IPO Ant Group disuspend. Shanghai Stock Exchange dan pasar finansial Hong Kong menahan listing perusahaan ini selama 48 jam sebelum trading dimulai. Saham Alibaba turun sekitar 10% setelah adanya berita IPO yang disuspend. Pergerakan yang drastik ini yang menyebabkan Ma dan Ant Group kehilangan valuasi bernilai miliaran. Di samping itu, China Bank and Insurance Regulatory Commission mengajukan aturan baru untuk pinjaman online. Ajuan aturan ini secara langsung berdampak pada operasi Ant Group, memaksa perusahaan untuk menyisihkan lebih banyak dana untuk mengamankan pinjamannya. Aturan ini adalah reaksi dari perkataan pawn shop yang dilontarkan oleh Ma. Peraturan ini menimbulkan tekanan yang lebih kuat pada Ant Group untuk mengubah operasi bisnisnya. People's Bank of China menuduh Ant Group melalaikan regulasi, memonopoli, menyakiti konsumen, dan memanfaatkan aturan. Para regulator mendesak agar perusahaan ini menghentikan kegiatannya. Setelah para regulator berbicara tentang perusahaan Ma, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa Ant Group dan perusahaan teknologi lainnya adalah tersangka dalam usaha anti-monopoli Cina. Menurut media pemberitaan negara, Xinhua, Cina ingin melawan monopoli perusahaan online Cina dan mencegah ekspansi bisnis yang tidak diperiksa dan berbahaya. Pada Desember 2020, pembuat kebijakan Cina memulai investigasi resmi pada monopoli Alibaba. Pemerintah terus melakukan penyelidikan anti-competition yang terjadi di raksasa e-commerce ini. Tekanan regulasi yang diterapkan menyebabkan saham Alibaba terus menurun. Sejak Oktober, Alibaba sudah kehilangan valuasi senilai 300 miliar dolar. What happened to Jack? Seperti yang saya bilang sebelumnya, susah banget untuk mengasihani orang yang sudah punya kekayaan 65 miliar dolar. Tapi coba pertimbangkan, Cina mendapatkan kekuatannya setiap tahun. Negara komunis ini mungkin saja dalam waktu dekat bisa memengaruhi kebijakan global. Respon Beijing terhadap Jack Ma agak mengkhawatirkan kan? Setelah mendapat teguran keras dari partai, Ma langsung hilang di telan bumi. Ada yang bilang kalau Ma jadi tahanan rumah, ada juga yang bilang kalau Ma sembunyi demi keamanan, ada lagi yang bilang kalau Ma telah dieksekusi oleh partai komunis. Kebenarannya masih samar-samar, tapi Jack Ma tetap bersembunyi. Ia muncul sebentar pada bulan Januari untuk acara amal. Lalu di bulan Februari ada turis yang melihat Jack Ma pergi ke Pulau Hainan di Cina. Itulah terakhir kalinya ia terlihat di muka umum. Kita semua tahu kalau Ma terpuruk, tapi seberapa terpuruknya kah ia? Apa yang terjadi dengan sang owner Alibaba? Silahkan komentar di bawah ini, kasih tahu saya gimana pendapatmu soal Jack Ma atau respon Cina terhadap Jack Ma. Terima kasih sudah menonton video saya, ada banyak riset dan proses produksi yang harus dilakukan untuk menayangkan video ini. Sejarah Cina dan Jack Ma adalah hal yang menarik untuk dipelajari. Karena ini adalah channel YouTube saya yang baru saya mulai tahun ini. Kalau kamu suka video-video seperti ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kalau kamu belum nonton, coba nonton video saya tentang In and Out atau tentang Five Guys. In and Out adalah favorit saya. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, and stay tuned untuk episode lainnya dari Company Insight Indonesia minggu depan.